Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar analisis sentimen ulasan aplikasi X atau Twitter. Dulu namanya Twitter, sekarang jadi X. Nah, jadi datanya teman-teman kita ambil dari Google Play Store ya, ini X. Jadi ulasan di sini ada 22,5 juta ulasan, tapi kita tidak ambil semua, kita hanya mengambil 10.000 data saja. Nah, di sini nanti kita akan terapkan dalam algoritma SVM, KNN, dan naive Bayes. Kita pakai multinomial. Nah, di sini saya sudah punya alur metode penelitiannya atau disebut dengan flowchart. Oke, di sini ada 3 bagian penting, 4 ya, 4: scraper, preprocessing, splitting dataset, dan algoritmanya. Nah, di sini teman-teman kita mulai akan mengambil data yang disebut dengan scraper data, crawling data, scraping data, pengumpulan data, itu sama saja. Yang penting intinya adalah kita akan mengumpulkan data. Sini namanya adalah scraper data. Nah, datanya kita ambil dari aplikasi X-nya, kemudian kita akan melakukan pre-processing data karena datanya masih belum uh, terstruktur. Nah, jadi kita akan bersihkan datanya dengan 6 proses ini. Nah, 6 proses ini videonya sudah ada di video-video sebelumnya. Nah, setelah preprocessing nanti kita akan pelabelan data. Kemudian di pelabelan data ini agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kita ini berdasarkan rating. Nah, ini nanti kita cuma melakukan pelabelan 2 saja, positif dan negatif berdasarkan rating. Baru kita split dataset rasio 80:20 dan kita akan terapkan ke model algoritma SVM, KNN, dan naive Bayes. Oke teman-teman semuanya, link Google Colab ini nanti ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, analisis sentimen ulasan aplikasi X atau Twitter di Play Store menggunakan algoritma SVM, KNN, dan naive Bayes. Oke, pertama kita akan ngambil datanya. Ini menggunakan ID. ID-nya nanti teman-teman buka Play Store. Di atas ini ada ID. Sini, nah jadi tinggal copy aja the Twitter, the Android. Oke, nanti masukkan ke sini. Ini saya ambil 10.000 datasetnya. Oke, kemudian di sini nanti kita bisa melihat ini ada 10.000 dataset. Nah, jadi kita lihat ulasannya di sini seperti ini nanti. Review text. Saya kasih bintang 5, namun tolong ya ke admin bla 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 bla. Nah, seperti itu. Oke, selesai ya untuk mengambil data. Untuk mengambil data mungkin ada video sebelumnya, nanti bisa ditonton. Saya akan taruh di kolom deskripsi juga ada. Oke, pre-processing data ini cepat saja ya, pre-processing data ini karena sudah ada video detail. Saya akan bahas mengenai pre-processing data. Jadi pertama nanti kita akan hapus duplikat berdasarkan kolom teksnya, kemudian baru kita membuatkan word count before word pre-processing dan frekuensi katanya. Baru kita masuk ke cleaning, kemudian scaffolding, habis itu normalisasi kata, kemudian proses store removal, habis itu streaming data. Setelah streaming data, teman-teman di sini saya hapus data yang nilainya kosong. Oke, baru kita after preprocessing word cloud. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah frekuensi kata. Ya, ini ya berdasarkan ini. Jadi langkah-langkahnya tadi seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan pelabelan data. Ini baru rating ya. Nah, jadi teman-teman nanti baca hasil data preprocessing, kemudian hapus data kosong. Nah, jadi dari kesini tadi ada beberapa kolom-kolom yang tidak sesuai, jadi dihapus saja karena ada missing value. Kemudian kita akan baca data yang di sini steaming dan rating karena kita butuh itu. Oke, nah di sini nanti teman-teman berdasarkan kolom rating kita akan melakukan klasifikasi di sini. Jadi jika lebih kecil sama dengan 3 itu nanti ratingnya adalah negatif atau klasifikasinya negatif. Kalau lebih besar sama dengan 3 nanti positif. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat di sini nanti hasilnya adalah hasilnya. Kemudian kalau kita lihat dari diagram, nah seperti ini. Jadi kalau lebih kecil dari 3 tadi berarti negatif, kalau lebih besar adalah positif. Nah, jadi kalau untuk data ini ada 4.393, ini untuk negatif, dan 2.939
itu untuk positif di save. Nah kemudian di sini di bawahnya saya akan membagi datanya biar kita bisa membuat workflow berdasarkan sentimennya atau kelasnya. Ini untuk yang negatif, kemudian ini untuk yang positif. Nah ini juga bisa dibuatkan frekuensi kata ya, tapi di sini saya tidak membuatnya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di video sebelumnya. Oke. Kemudian kita sudah selesai di sini ya, sampai di sini pelabelan data. Kemudian di sini teman-teman kita masuk ke SVM. Nah, mana splitting dataset. Nah, di sini nanti saya sertakan. Nah, di sini teman-teman kita panggil data yang tadi, yang hasil labeling, kemudian kita baca ini ya, ini data kita 7332. Kemudian di sini teman-teman kita akan membagi datasetnya ke bentuk data training dan testing. Di sini data testingnya itu 0,2 atau 20%. Nah, kita print. Nah, hasilnya di sini ada untuk data trainingnya itu atau data latihnya 5865 dan data testing atau data uji itu ada sekitar 1467. Nah, apa gunanya vektor ini? Nah, jadi gunanya vektor ini teman-teman untuk mengubah data kita ke dalam bentuk training, ke dalam bentuk numerik atau vektor supaya data kita itu bisa dibaca oleh mesin. Nah, ini kalau kita ekstra ini datanya sangat besar banget ya, teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman ini kita akan membuatkan diagram batang daripada pembagian dataset tadi. Oke. Kemudian baru di sini teman-teman kita masuk ke algoritmanya. Kita tadi inisialisasikan 3 SVM, KNN dan Naive Bayes. Naive Bayesnya di sini teman-teman multinomial. Kemudian SVM-nya kita pakai linear. Nah, kemudian KNN-nya kita pakai N5. Oke. Kemudian kita akan training modelnya nanti dengan hasil akurasi, klasifikasi report, dan conversion matrix. Nah, pertama dulu kita akan print daripada head map daripada conversion matrix-nya. Nah, ini ada SVM, kemudian KNN, dan Naive Bayes multi ya di sini. Ini karena klasifikasi kita cuma 2, jadi matrixnya atau head map-nya cuma orthodox 2x2. Oke, kemudian di sini kita akan print perbandingan akurasinya. Nah, teman-teman sudah bisa melihat dari data ini yang paling tinggi akurasinya adalah 84%, ada di SVM, baru diikuti dengan Naive Bayes dan KNN. Oke, yang terakhir ini kita akan membuat yang namanya itu klasifikasi report. Nah, jadi klasifikasi report ini kita bisa hitung daripada hasil map-nya ya. Nah, di sini adalah hasil dari klasifikasi report SVM, KNN, dan yang terakhir adalah Naive Bayes. Nah, terakhir teman-teman rating. Rating ini kita akan buatkan dari data kita tadi. Ini kita baca data dari hasil pre-processing ya di sini. Nah, jadi perhatikan di sini jumlah ratingnya itu ada 1000 ya, ada 3510 untuk rating 1, itu rating 5 itu 2634. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini. Semua link Google Colab ini ada di kolom deskripsi video ini, jadi kamu bisa akses. Oke, cukup sekian teman-teman semuanya. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya.